kepada beliau dan kami persilakan sebelum dan sesudahnya akan mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di belakang mengantuk. Di belakang kayaknya mengantuk suara kata-kata Arab. Coba ulang-ulangi sekali lagi supaya semangat. Karena pada malam hari ini tepat malam 27 Rajab, malam terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil burril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa alihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-salatu minad din bimanzilatir raqsi minal jasad fakama la hayata liman la raqsa lahu fakadzalika la dina liman la salata lahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakidin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang Allah hormati para alim ulama, tokoh agama, para habaib, wabil khusus kepada akhina fillah Al-Habib Ali Akbar Al-Aidid. Beliau asli Aceh namun sudah bermukim di Danau Panggang. Beliau sudah kawin juga, ini orang Kandangan namun tinggal di Danau Panggang, tapi kalihatan masih belum kawin, kalihatan masih bujang. Kita doakan mudahan para alim ulama kita, para habaib kita semuanya senantiasa diberikan panjang umur, diberi kesehatan, diberi keafiatan, selalu di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Yang Allah hormati para tokoh masyarakat, para pejabat, para aparatur pemerintah, para camat, kepala desa, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, para tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan terlebih khususnya kepada akhina fillah yang menjadi wasilah perantara kami bisa sampai ke tempat ini pada malam hari ini, Al-Ustaz Bukhari,
Alhamdulillah, ulun wal Habib pada malam hari ini bisa bersilaturahmi di Masjid Besar Baitur Rahim ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang Allah hormati para hadirin wal hadirat wal mustami'ina wal mustami'at rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita sama-sama masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat wal afiat. Diberi nikmat hidayah serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di rumahnya Allah. Kita dapat berkumpul di masjid yang mulia ini dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperingati Isra Mi'raj. Disebut memperingati kenapa? Supaya kita ingat. Siapa yang kita ingat? Bukan hanya peristiwanya yang kita ingat. Dengan adanya perkumpulan seperti ini membuat kita ingat kepada orang yang melakukan peristiwa tersebut. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini Pak adalah salah satu wasilah peringatan seperti ini, salah satu perantara supaya hati kita ini kemudian ada kaitan dengan Rasulullah. Supaya hati kita ini ada tumbuh rasa cinta terhadap Nabi Muhammad. Karena kecintaan kepada Nabi Muhammad ini salah satu penyebab selamatnya akhirat kita. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, demi Allah tidaklah sempurna iman salah seorang kalian kecuali aku adalah menjadi orang yang paling ia cintai melebihi daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Mendengar ucapan ini Sayyidina Umar berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wallah la anta ahabbun nasi ilayya min walidi wa waladi wan nasi ajma'in illa an-nafs allati baina jambayya. Demi Allah ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling ulun cintai melebihi dari orang tua ulun, anak ulun, bahkan seluruh manusia kecuali diri ulun sendiri. Mendengar ucapan dari Sayyidina Umar seperti itu, Rasulullah berkata kembali, wahai Umar, la ya Umar, la, tidak seperti itu wahai Umar. Wallah la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in wa nafsi allati baina jambayhi. Tidak akan sempurna iman salah seorang kalian sampai aku menjadi orang yang paling ia cintai melebihi dari orang tuanya, anaknya, seluruh manusia, bahkan terhadap dirinya sendiri. Ketika itulah Sayyidina Umar berkata, wallah la anta ahabbu ilayya ya Rasulullah min walidi wa waladi wan nasi ajma'in wa nafsi allati baina jambayya. Demi Allah ya Rasulullah, engkau orang yang paling ulun cintai melebihi daripada orang tua ulun, dari anak ulun, dari seluruh manusia, bahkan diri ulun sendiri. Dia adalah orang yang paling mencintai. Ketika itulah Rasulullah berkata, al-an ya Umar, al-an ya Umar, sekaranglah baru sempurna iman engkau wahai Umar. Artinya kita meletakkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hati kita. Mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam salah satu bentuk penyelamat akhirat kita. Datang seorang Badawi kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang berkhutbah. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, orang Badawi ini menghadap, ya Rasulullah, ya Muhammad, mata
as-sa'ah. Orang Badawi ini bertanya ketika Rasulullah sedang berkhutbah, wahai Muhammad, apabila kiamat? Bertakun tentang kiamat kepada Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Malladzi a'dadta lis-sa'ah. Wahai fulan, ikam bertakun kiamat, persiapan apa nak ikam siapakan? Bina yakin benar bertakun kiamat? Persiapan apa nak ikam siapakan, ujar Rasulullah, sehingga engkau bertanya tentang kiamat? Kemudian Badawi tadi menyebut, ya Rasulullah, wahai Muhammad, memang ulun bukan orang yang ahli ibadah. Ibadah ulun hanya 5 waktu. Memang ulun bukan orang yang rajin baca Quran, bukan rajin sedekah dan sebagainya. Ulun hanya melakukan yang wajib. Ibadah sunnah ulun kurang. Tapi ada satu yang ulun pegangi, wahai Muhammad. Ulun mencintai dia. Ulun adalah orang yang hari ini mengaku bahwa ulun adalah orang yang mencintai dia, dan ulun akan berjuang demi dia. Ketika itulah Rasulullah menjawab, ujar Rasulullah, wahai fulan, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan nanti bersama orang yang dia cintai. Mudah-mudahan kita barangkali termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Oleh karenanya, peringatan seperti ini salah satu cara, salah satu perantara supaya tumbuh kecintaan kita kepada Rasulullah. Makanya peringatan seperti peringatan Isra Mi'raj, peringatan nanti hari kelahiran Nabi Muhammad di bulan Maulid dan seterusnya, semua itu sedikit pun kadang menambah kemuliaan Rasulullah. Seandainya di Masjid Baitur Rahim orang kadang mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj, orang kadang mengadakan acara peringatan Maulid Nabi, sedikit pun ada mengurangi kemuliaan Rasulullah, dan sedikit pun ada menambah kemuliaan Rasulullah. Rasulullah ibarat bagaikan air. Banyu di dalam botol ini sudah hitam. Rasulullah ini orang sempurna, orang yang sudah dijamin surga oleh Allah, orang yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Di botol sudah hitam berisi banyu. Kira-kira mumpian tambahi di botol ini maulah bertambah. Sacucuk biar menambahi maulah bertambah. Ada mau. Sakrum yang tambahi maulah bertambah. Ada mau. Kenapa sudah hitam? Tapi kalau kita tuangkan banyu sedikit, limpas. Nang ada limpas bukan menambah ini. Limpasannya pun yang kita harapkan. Kita mengadakan acara seperti ini kadang menambah kemuliaan Rasulullah. Kita kadang mengadakan, kadang mengurangi kemuliaan Rasulullah. Tapi nanti kita harapkan keberkahannya ketika kita mengadakan acara. Maka siapapun yang berkorban pada malam hari ini, baik dengan tenaganya, pikirannya, dengan uangnya, dengan meluangkan waktu hadir memeriahkan acara peringatan seperti ini, kita berharap mudah-mudahan ini semua dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak lagi. Amin ya Rabbal. Inilah kita harapkan keberkahan dari Nabi Muhammad. Nah, oleh karenanya peringatan seperti ini menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Makanya kadang kami perjalanan sedikit jauh, jalannya naik turun kayak ular. Makan setengah 2, jam 4 sudah lapar. Tak guncang baru sampai nang ulun makan tadi sempat keluar main sekali. Ulun muntah. Tapi kalau kita bayangkan perbandingan ini dengan dulu Rasulullah SAW sedikit kecil. Rasulullah ketika berdakwah jauh lapah dari
Rasulullah berdakwah bukan disambut dengan baik. Kalau kami datang disambut langsung diarahkan ke rumah beliau, langsung disuruh minuman, makanan, buah-buahan. Kalau Rasulullah kada seperti itu, datang berdakwah disambut dengan caci maki, disambut dengan batu, dengan lemparan kotoran. Tapi apakah kemudian itu membuat Rasulullah patah semangat? Apalagi hanya kami datang lapar sedikit, muntah belum. Insya Allah ada jarak di sini. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkah pertemuan kita ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun satu, apakah benar kemudian kecintaan kita terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka di antara tanda cinta benar terhadap Rasulullah adalah sidqul mahabbah al-mutaba'ah. Kejujuran cinta seseorang itu adalah mengikuti orang yang dicintai. Kalau sudah cinta itu Pak, kita mencintai seseorang, mesti orang yang kita cintai apa namanya mau kita tolong. Ada hanya kemudian mau rindu memang sebuah keharusan kita merindukan orang yang kita cintai. Karena setiap kita umat Nabi Muhammad ini mempunyai kewajiban fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain mencintai Nabi Muhammad. Artinya setiap orang wajib di hati ada rasa cinta terhadap Rasulullah. Harus ada di hati rasa rindu dengan Rasulullah. Makanya kayak sedikit bercerita di Jawa itu ada seorang habaib luar biasa, sehingga orang-orang kadang bingung kenapa Sidin ini baik di rumahku ketujuh memutar lagu siapa? Lagu Imi Tamala. Aku lagu yang lagu Imi Tamala judulnya apa? Apa lagunya tuh? Bukan ingat sedikit tuh. Oh, kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di semua waktu ku ada bayangmu, kekasihku. Setuju sih memutar lagu itu. Apalagi sambungannya Bu, ibu kayaknya hafal belakangnya. Ku menangis karena rindu, bersedih karena rindu. Diputar diulang-ulang. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau tidur teringat padamu. Semua diingat. Siapa? Ketika orang bertanya, wahai Habib, kenapa pian tak tujuh lagu ini? Kenapa pian putar lagu dangdut? Pian putar lagu kita malah? Ujar beliau, siapa yang tuju pada siapa? Bukan manusia biasa. Disitulah padamu yang bermaksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selalu menang dengan Rasulullah, rindu dengan Rasulullah, menangis karena mengenang dan merindukan Nabi Muhammad. Namun kecintaan yang sehingga tumbuh kerinduan seperti itu harus dibuktikan. Dengan apa pembuktiannya? Al-mutaba'ah, dengan kita mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah, dengan kita mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Maka di antara peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah pelajaran penting supaya ada di dalam hati kita tumbuh bagaimana untuk meniru Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad ini di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah? Nabi Muhammad di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah ternyata ada satu pesan penting.
Ada satu pesan penting yang ingin Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, sehingga saking pentingnya pesan ini Allah kadang menitipkan kepada Sayyidina Jibril. Apa pesan penting yang ingin disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad? Pesan penting yang ingin disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah berupa perintah sembahyang 5 waktu. Perintah sembahyang 5 waktu ini pesan yang sangat-sangat penting, yang sehingga Allah tidak menitipkan pesan itu kepada Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad. Ketika perintah kewajiban zakat, Allah cukup menyampaikan pesan itu melalui malaikat Jibril. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad ada kewajiban zakat. Ketika perintah kewajiban puasa, Allah cukup menyampaikan pesan itu melalui Jibril. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad ada perintah kewajiban puasa. Ketika kewajiban haji, Allah menyampaikan pesan perintah tersebut melalui malaikat Jibril. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad ada kewajiban haji. Namun ketika perintah untuk melaksanakan sembahyang 5 waktu, Allah kadang menitip pesan tersebut kepada Jibril, tapi Nabi Muhammad langsung diundang untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan saking pentingnya, sehingga barang yang penting ini biasanya kita khawatir amun dititipkan. Sehingga saking pentingnya perintah ini, Allah langsung undang Nabi Muhammad untuk datang. Ketika telah diberikan perintah sembahyang, perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu, yang alhamdulillah kemudian menjadi 5 waktu. Seandainya 50 waktu, baik kita diwajibkan pada udara apa lagi? Seandainya 50 waktu ya Pak, bis untung setengah jam, ajan kurang, terus kedewi lagi, kasihan tahu kan? Udah untung sembahyang balik ke rumah kau anak ngopi. Bohong, belum sama makan aja pulang. Untung aja sembahyang boleh, bangkak udahnya. Tapi alhamdulillah 5 waktu Allah berikan, namun 5 waktu ujar Allah, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang melakukan satu kebaikan balasannya 10, maka 5 kali 10 berapa? 50. Namun 5 waktu ini pun terkadang maaf seringkali kita lalai, seringkali kita tinggalkan. Padahal Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis memperumpamakan, ujar Nabi, as-salatu minan din bimanzilatir ra'si minal jasad, fakamala hayata liman la ra'sa lahu fatadzalika la dina liman la salata lahu. Ujar Nabi Muhammad, sembahyang 5 waktu di dalam agama kita ini kedudukannya bagaikan kepala yang ada di tubuh kita. Nabi memperumpamakan sembahyang ini bagaikan kepala yang ada di tubuh kita. Sebagaimana ujar Nabi, orang pada bawah hidup tanpa kepala, maka begitu juga tidak dianggap agama seseorang ketika tidak mengerjakan sembahyang. Nabi kadang memperumpamakan sembahyang seperti tangan. Kenapa? Karena orang ada tangan masih bawah hidup. Nabi kadang memperumpamakan sembahyang seperti batis. Orang ada bebatis masih ada yang hidup. Bahkan ada orang hidup ada batangan ada bebatis. Tapi pertanyaannya, suah lapian melihat orang hidup dan orang malah. Ada bila ada dari ulun tak melihat di mana. Sampai detik ini, sampai saat itu belum pernah melihat orang ada hidup ada apa-apa. Maka Nabi memperumpamakan saking pentingnya sembahyang ini bagaikan kepala yang ada di tubuh kita. Orang kadang-kadang itu ujar Nabi tanpa kepala, begitu juga tidak dianggap agama seseorang ketika tidak sembahyang. Maka ini pesan penting yang ingin kita tiru terhadap Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail hatta tawarramat qadamah. Ujar Sayyidah Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang malamnya luar biasa sampai
sampai bengkak betis beliau saking lawasnya berdiri. Sembahyangnya Nabi Muhammad, orang yang sudah dijamin surga, orang yang seandainya melakukan dosa sudah pasti diampuni oleh Allah. Seandainya, tapi Nabi Muhammad orang yang maksum, dijaga oleh Allah, namun sembahyangnya sampai seperti itu diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, sampai bengkak betis saking lawas seperti itu. Di malam hari, artinya sembahyang beliau bukan sembahyang non fardu, sembahyang beliau adalah sembahyang maksud sunnah, apalagi yang fardu. Ibadah kami itu banyak kayak bukan betis, malah gara-gara sembahyang langsung murah. Bapak kayak juga betis agak murah. Al Nabi Muhammad bahkan kakinya gara-gara mendirikan sembahyang yang luar biasa. Nah ini pesan penting di malam hari nanti kita tiru bagaimana Rasulullah. Minimal kita pada awal seperti Nabi Muhammad, minimal 5 waktu ini baik kita jaga. Sesibuk apapun kita, apapun profesi kita, apapun gawian kita, sempatakan dalam sehari semalam 5 waktu. Allah beri kita 24 jam, hanya meminta 5 waktu. Anggap satu waktu 5 menit. Anggap 5 menit. Dilawasakan 10 menit. Dilawasakan 15 menit. Anggap satu waktu 15 menit yang duduk, yang sembahyang, yang berdoa 15 menit. Kali 5. Berbalik 15 kali 5 50, 60, 75 menit. 75 menit. Masih ada 22 jam 45 menit untuk yang berusaha cari dunia. Silahkan. Ada dilarang. Silahkan cari. Siapa yang mencari rezeki, mencari nafkah. Tapi ingat, luangkan waktu di waktu. Cuma diminta 75 menit dalam sehari untuk kita memohon, berdoa kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Jangan sampai gara-gara kita mencari rezeki melupakan orang yang memberi rezeki. Nauzubillahi min. Ini di antara pelajaran penting yang hendak kita ambil di malam peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan di dalam hadis lain Nabi SAW menegaskan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sembahyang ujar Nabi adalah tiang dari agama kita. Orang yang mendirikan sembahyang berarti telah mengokohkan agamanya, dan orang yang meninggalkan sembahyang berarti telah merobohkan agamanya. Makanya baik dalam riwayat disebutkan ketika Nabi SAW berdakwah di Saqif, datang 2 orang laki-laki menghadap Rasulullah. Yang satu berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ulun mau masuk Islam, ulun mau mengucap 2 kalimat syahadat, tapi dengan syarat." Ujar Rasulullah, "Apa syaratnya?" Syaratnya 1, ulun kada kawa meninggalkan kebiasaan ulun sebelum Islam. Bila syarat ini pian hakuni, syarat ini pian penuhi, ulun mau masuk Islam. Biar Nabi pegang syaratnya. Syaratnya 1, jangan larang ulun berzina. Ulun mau masuk Islam, tapi syaratnya jangan pian larang ulun berzina, karena itu kebiasaan ulun. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ayo sini. Kita dengan Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Masuk Islam. Datang orang yang kedua menghadap Rasulullah, "Ya Muhammad, ulun mau masuk Islam, tapi dengan syarat." Ujar Nabi Muhammad, "Apa syaratnya?" Syaratnya 1. Apa ujar Nabi Muhammad? Syaratnya jangan suruh ulun sembahyang. Lu mau masuk Islam, tapi jangan suruh ulun sembahyang. Apa jawaban Rasulullah? Boleh, tidak usah jadi Nabi Muhammad.
disuruh kulit oleh Rasulullah. Orang yang pertama datang mau masuk Islam dengan syarat tetap berzina, diizinkan oleh Nabi Muhammad, ditalkin syahadatnya masuk Islam. Orang yang kedua datang ingin masuk Islam dengan syarat ada sembahyang, ditolak oleh Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tahu la khaira fi dinin la ruku'an. Tidak ada kebaikan dalam agama ketika seseorang tidak mendirikan sembahyang. Karena sembahyang ini adalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang akan mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kenapa kalau orang yang masih mau sembahyang, insya Allah perbuatan ada baik dan baik berubah sedikit demi sedikit. Pasti mau berubah. Kenapa? Karena nasihat masih mau masuk ke dalam dirinya. Karena orang yang mau sembahyang menunjukkan ada sombong. Tapi kalau sudah syaratnya dengan syarat ada sembahyang, Nabi Muhammad menolak. Kenapa? Ini kata kawan nasihat. Karena ini bagian kesombongan. Bahkan bukan sombong kepada manusia, tapi sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir lagi, orang yang akan sembahyang ini lebih sombong daripada iblis. Kenapa? Iblis itu diusir dari surga. Iblisnya ahli surga. Diusir dari surga bukan karena ada sujud lawan Allah. Di dalam tafsir disebutkan iblis ini ibadahnya banyak luar biasa. Sampai dikatakan di dalam surga itu kada ada tempat kecuali suah menggunakan iblis untuk sujud kepada Allah. Saking banyak ibadahnya. Tapi diusir dari surga iblis itu gara-gara ada mau sujud lawan Nabi Adam. Bukan kada mau sujud dengan Allah, ada mau sujud dengan Nabi Adam. Nah, kalau ada kita manusia, kemudian ada mau sujud dengan Allah, pertanyaan, di mana andang nanti kita di hari kiamat? Sedangkan kita belum pernah menjajah surga. Iblis ibadah yang luar biasa terhadap hanya ada musyrik dengan Adam atas perintah Allah diusir dari surga. Bagaimana dengan kita? Maka pesan mulut terakhir, luangkan waktu untuk sembahyang. Sesibuk apapun kita, jangan menunggu waktu luang hanya sembahyang. Namun kita kepada sibuk berdoa, mulut sibuk, tiang sibuk, semuanya sibuk. Jadi jangan menunggu waktu luang hanya sembahyang, tapi luangkan waktu untuk sembahyang. Kita meluangkan waktu 15 menit untuk sembahyang misalnya, tapi jangan sampai 5 menit kita membayangkan. Mudah-mudahan dengan berkah peringatan Isra wal Mi'raj kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang ahli sembahyang. Mudah-mudahan kita dijadikan Allah menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang diridhai oleh Allah, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dan mudah-mudahan dengan berkah pertemuan malam ini kita semua ditumbuhkan di hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad, dan ditumbuhkan dalam hati kita untuk mengikuti Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan dengan berkah pertemuan malam ini nanggaring di antara kita disembuhkan oleh Allah, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, nang berusaha dilancarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan anak keturunan kita dijadikan orang yang saleh dan salehah, dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sedikitnya ada manfaatnya. Kalau ada salah banyak-banyak minta maaf, minta halal, minta ridha. Astagfirullah min qaulin ila alim. Sedikit sebelum menutup, ini ada sedikit brosur dari Pondok Pesantren Raudhatul Mustafa Al-Badjari yang beralamat di Alabiu ke sana pada Amtai tidak sini. Ini ada sedikit brosur penerimaan santri baru atau santriwati baru yang mungkin ada anak memasukkan anaknya, dan ini pendaftaran gratis, biaya pendaftaran gratis. Dan yang pertama ini dapat baju takwa, baju koko, kalau kebinian dapat abaya, dapat kitab, lemari, gratis semuanya. Nah, hanya kita dikenakan biaya untuk makannya per bulannya itu 320, untuk SPP-nya 30.000, jadi 350 per bulan.
siapa tahu Anda hendak memasukkan anaknya ke pondok pesantren ini, silakan hubungi ada nomor di bawah itu. Dan formulirnya ada di Pondok Pesantren. Ini saja yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita niatakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal